Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin menarik casing dari pasangan baru mantan, semakin cepat mantan akan minta balik kepadamu. Ya. Jadi pasangan baru mantan ini entah seseorang yang dia cari setelah terlanjur berpisah dengan kita. Artinya perpisahan mantan dengan kita ini sesuatu yang natural, yang alami. Mungkin karena masih sama-sama muda, banyak bertengkarnya, kemudian jenuh dan berpisah. Atau ini selingkuhannya mantan. Artinya seseorang yang sudah mantan prospek, bahkan mantan sudah menjalani cinta diam-diam dengan selingkuhannya ini saat dia masih bersama kita. Dan setelah perpisahan itu terjadi, kita jadi tahu. Karena sekarang mantan memamerkan selingkuhannya tadi. Apa yang bisa kita simpulkan dari cara selingkuhan atau pasangan baru mantan ini menampilkan dirinya? Ya, jadi terlihat penampilannya memang benar-benar menarik, benar-benar menggoda. Ya, tapi justru dari penampilan yang menarik itu kita bisa tahu jika tidak akan lama lagi mantan akan minta balik duluan. Yang pertama nih ya, pasangan mantan ini misalnya kalau seorang istri suaminya mengkhianati atau berselingkuh, nah kemudian tentu suaminya memilih pasangan baru yang cantik mempesona, ya, yang punya penampilan yang sangat menarik dan lebih muda, ya. Wajar itu pilihan yang seperti itu, ya. Nah, tetapi dari penampilan menarik ini ada banyak kelemahannya. Yang pertama, ya, orang yang merasa dirinya cakep, maka dia merasa bahwa ada begitu banyak orang yang menginginkannya. Sehingga biasanya ketika berselingkuh dengan yang cakep seperti ini, yang cakep seperti ini biasanya tidak setia. Ya. Artinya tidak cuma mantan nih, orang yang sedang dia prospek pada saat ini, dia tetap menjaga peluang dengan yang lainnya, ya, tetap menjaga komunikasi yang mesra dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Ketika dia merasa bosan dengan mantan, atau ketika dia merasa apa yang ingin dia dapatkan dari mantan ternyata tidak keturutan, tidak bisa dia dapatkan, maka mudah saja bagi dia untuk mendapatkan pengganti mantan. Yang kedua, orang yang cakep itu sudah biasa mendapatkan pujian, ya, sehingga biasanya karena merasa dirinya cakep, maka dia jadi tinggi hati, jadi sombong. Orang yang tinggi hati dan sombong biasanya tidak pandai untuk menghargai perasaan orang lain, termasuk juga tidak menghargai perasaan dari pasangannya. Apa yang kemudian mantan rasakan memiliki pasangan yang seperti ini, sakit hati terus. Karena apapun yang dia usahakan tidak pernah dihargai oleh pasangannya. Kemudian yang ketiga, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe.
dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, orang yang cakep itu overhead cost-nya tinggi, biayanya besar. Orang yang punya penampilan menarik. Bagaimana untuk mencapai penampilan yang menarik? Kan butuh sering-sering ke salon, ya, atau ke dokter kecantikan atau dokter kulit dan seterusnya, agar kulitnya selalu terlihat fresh, glowing, kencang dan seterusnya. Dan itu biayanya mahal tuh. Belum lagi untuk biaya beli make up, ya. Belum lagi biaya untuk membeli pakaian-pakaian yang branded ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi ketika orang overhead cost-nya tinggi, itu juga akan sangat berpengaruh kepada gaya hidupnya. Karena kan untuk mencapai penampilan yang menarik tadi butuh biaya besar kan? Kalau misalnya kita ini penampilannya biasa-biasa saja ya, mau pergi Jagong Manten, misal wanita tuh butuh waktu untuk dandan paling setengah jam. Tapi kalau orang sudah terbiasa menampilkan dirinya dengan penampilan yang paling perfect, misal mau Jagong Manten jam 11 siang, itu mulai dandannya dari jam 6 pagi itu punya pasangan begitu betul-betul melelahkan. Belum tadi ya, semua alat-alat make up itu mahal. Nah, kalau dia sudah terbiasa ke salon mahal, beli baju branded, perhiasan mahal, dan seterusnya, itu akan berpengaruh sekali kepada gaya hidupnya. Jadi bagi dia mengeluarkan uang untuk berbagai, bukan kebutuhan, tetapi keinginan, ya, yang macam-macam, itu mudah saja. Wong sudah biasa kok, sekali pergi ke salon, habis duit 2 juta, 3 juta. Sehingga berpengaruh juga, ya. Pergi jalan ke mall, pengennya belanja kebutuhan bulanan, tapi juga sekaligus ada tas mahal beli, ada sepatu mahal beli, dan seterusnya. Pertanyaannya, mantan yang sudah terbiasa dengan kita, dengan gaya hidup kita yang sederhana, ya, sekarang bersama dengan seseorang yang punya gaya hidup high class, overhead cost, dan seterusnya. Apa mantan sanggup menjalani yang seperti itu? Sementara kita tahu persis berapa pendapatan mantan setiap bulannya dari pekerjaannya. Kita juga tahu persis berapa isi rekening mantan, berapa banyak tabungan mantan. Kita tahu. Dan kita juga tahu berapa lama kira-kira mantan sanggup ya membiayai gaya hidup pasangan barunya yang demikian borosnya, belanja terus dan foya-foya tadi. Ya. Misal mantan punya tabungan berapa? 30 juta. Punya pasangan dengan gaya hidup yang seperti ini untuk mencapai penampilan yang semenarik itu, mungkin 2 bulan juga tabungan mantan sudah habis ya. Nah, maka apa yang kemudian mantan pikirkan ketika dia selalu kecewa karena pasangannya terus menjalin komunikasi dengan orang lain? Apa yang dia rasakan ketika dia punya pasangan yang tidak pernah menghargai dia? Apa yang dia rasakan ketika dia punya pasangan yang cuman menghabiskan duit hasil jerih payah dia? Mantan tidak akan sanggup untuk bertahan bersama
pasangan yang seperti ini. Mantan sudah tidak sanggup lagi mengikuti gaya hidup pasangannya, apa yang akan terjadi? Bertengkar terus. Kalaupun mantan masih mau bertahan, ya pasangan baru mantan yang tidak mau, karena mantan sudah tidak punya apa-apa. Ya, nah maka ketika mantan kecewa, ketika mantan bangkrut, tabungan habis, dan seterusnya, maka kemana mantan akan pergi? Apa teman-temannya masih mau berteman dengan mantan? Kalau kehadiran mantan cuma jadi beban untuk mereka, kan tidak mau. Ya, satu-satunya orang yang masih mau menerima dia dengan segala kekurangannya, seperti pada saat dulu kita menerima mantan, saat mantan juga belum jadi apa-apa, cuman kita. Ya, nah maka semakin mantan punya pasangan yang menarik, maka semakin cepat pula dia akan kembali bersama kita lagi, ya. Dan itu memang selalu, hampir selalu terjadi pada orang-orang yang tidak belajar bersyukur dengan pasangannya. Sudah punya pasangan yang baik, ya. Memang waktu kan membuat orang menua, tapi kan dia juga menua. Tapi dia tidak pernah belajar bersyukur. Dia mencari seseorang yang lebih muda. Apa yang kemudian dia dapatkan? Kepuasan? Tidak. Kebahagiaan? Jauh. Justru yang dia dapatkan, pasangan barunya menjadi sebab azab dunia untuknya. La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, mantan mencampakkan kita, maka mantan akan merasakan azab dunia, penderitaan lahir batin bersama pasangan barunya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.